Oke, baik. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini dari pemaparan Dr. Inke, ya, izinkan saya untuk membacakan sedikit terlebih dahulu untuk CV dari Dr. Inke sebelum memulai pemaparan pada pagi hari ini. Sebentar. Oke, untuk layar saya sudah terlihat jelas ya. Oke, baik. Dr. Inke Nadia Delubis, PhD. Beliau adalah dokter spesialis anak dan saat ini juga bekerja sebagai dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia. Untuk jenjang pendidikannya, ini Dr. Inke eh, mengenyam pendidikan dokter umum di tahun 2001 hingga 2006, kemudian melanjutkan master dari Magister Kedokteran Klinis di tahun 2007 sampai 2009, kemudian melanjutkan studinya lagi sebagai spesialis anak di tahun 2007 sampai 2012. Akhir, Dr. Inke juga menyelesaikan postdoc ya, ini dari postgraduate diploma pediatrik di infectious disease di University Oxford dan untuk jabatannya saat ini menempuh research fellow di OKRU, kemudian juga NUS Medical School Singapura dan juga menjadi dosen ya dok ya. Oke, mungkin langsung saja kita persilahkan Dr. Inke untuk pemaparannya di sesi pertama yang berjudul Beyond the Fever, Diagnostic Challenge in Malaria, Dengue, and Rickettsial Infection. Pada Dr. Inke, waktu dan tempat saya persilahkan dok. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk saya menyampaikan paparan pada hari ini mengenai vector-borne diseases dalam rangka World Malaria Day. Dan sebetulnya mungkin tidak akan fokus mengenai malaria saja, tetapi untuk berbagai vector-borne diseases yang ada di Indonesia. Jadi nanti mohon diingatkan jika waktunya sudah terlewat. Jadi sebagai outline dari materi hari ini saya akan menyampaikan mengenai tiga penyakit vektor yang ada di Indonesia. Uh, Berkaitan juga dengan diagnosis klinis dan juga tantangan dalam diagnosis penyakit tersebut baik secara klinis maupun secara diagnostik, walaupun nanti mungkin oleh narasumber selanjutnya akan lebih banyak lagi menyampaikan mengenai tantangan diagnostik dan juga sangat singkat mengenai tata laksana. Saya akan mulai mungkin dengan sebuah kasus untuk memberi gambaran bagaimana sulitnya kita mendiagnosis suatu kasus demam ketika kita melakukan terapi di Indonesia. Jadi contohnya seorang anak, karena saya dokter anak ya, jadi seorang anak laki-laki usia 4 tahun dengan demam tinggi yang dialami sejak 2 hari yang sebelumnya anaknya baik-baik saja, tetapi dalam 2 hari terakhir itu datang dengan penurunan nafsu makan dan anak semakin lemas. Sedangkan kedua kakaknya baik-baik saja, tidak mengalami gejala yang sama, baik dari riwayat imunisasinya lengkap sampai usia 4 tahun, dan selama 2 hari terakhir ibunya sudah memberikan obat penurun panas yaitu paracetamol, tetapi demam masih terus berlanjut, dan berdasarkan saran dari tetangga, maka diberikan juga antibiotik dari sisa yang ada sebelumnya. Namun tidak nampak perbaikan sehingga pada akhirnya sang ibu membawa anak ke klinik terdekat. Ini khusus demam pada anak ataupun dewasa tidak segera langsung berobat ke klinik ataupun ke rumah sakit dan sudah mendapatkan berbagai pengobatan di rumah sebelumnya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kasus yang datang ya dengan keluhan demam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama hal yang paling penting ialah bagaimana latar belakang dari pasien tersebut. Ini untuk menilai apa-apa saja faktor resikonya. Jadi di sini kita bisa melihat baik dari usia, terutama kalau anak usia yang masih muda, ini masih dipengaruhi oleh adanya kekebalan dari ibu yang diberikan kepada anaknya. Dan biasanya kekebalan ini bisa bertahan hingga usia 6 bulan sebelum kekebalan tersebut menurun dan menyebabkan resiko untuk penyakit tertentu yang sebelumnya terlindungi oleh ibu, antibodi ibu, menjadi rentan kembali. Lalu usia juga mempengaruhi paparan terhadap berbagai penyakit infeksi yang berbeda. Ini bisa dipengaruhi baik dari aktivitas yang berbeda, tadi juga paparan ya. Jadi meningkatnya usia ini menyebabkan faktor resiko dan kemungkinan penyakit-penyakit yang berbeda. Lalu berikutnya bagaimana
kondisi epidemiologi. Tentunya saya bercerita kalau misalnya tadi pasiennya datang di Sumatera Utara, gambaran epidemiologi di Sumatera Utara, di Jawa, di Kalimantan, di Papua pasti akan berbeda. Dan selain itu, kita juga harus melihat apakah daerah tersebut merupakan daerah perkotaan ataupun pedesaan, karena epidemiologi penyakit, terutama penyakit infeksi ini sangat berbeda-beda yang mempengaruhi faktor yang berkembang di daerah tersebut. Nah, juga faktor musim ya. Kalau kita mungkin dua musim, musim dingin, musim panas, tetapi pada musim-musim tertentu akan meningkatkan faktor risiko penyakit. Lalu berikutnya bagaimana kekebalan pada pasien tersebut. Untuk anak kita harus menanyakan bagaimana status imunisasinya. Karena kalau kasus demam, banyak sekali kasus-kasus demam itu yang disebabkan oleh penyakit yang sebetulnya dapat dicegah oleh imunisasi. Jadi kalau misalnya status imunisasinya lengkap, maka kita bisa mengeksklusi kemungkinan terdiagnosis oleh penyakit tersebut. Lalu bagaimana dengan status nutrisi, lalu apakah ada faktor imunodefisiensi. Yang terakhir ialah bagaimana faktor daripada lingkungan dan keluarga. Apakah ada anggota keluarga atau orang terdekat yang juga menderita penyakit yang sama? Lalu apakah ada intake dari makanan, minuman yang mungkin bisa menyebabkan gejala tersebut yang dimiliki oleh pasien? Apakah ada riwayat kontak dengan hewan? Ada gigitan serangga ataupun binatang dan juga paparan dengan air tadi. Nah, setelah kita menumpulkan data-data tersebut, kita bisa berpikir apakah memang gejala tersebut, terutama gejala demamnya tadi ini, disebabkan oleh penyakit infeksi atau penyakit non-infeksi. Lalu berikutnya kita bisa untuk mengarahkan diagnosis kita melihat organ-organ tubuh mana yang paling terlibat dan bagaimana kita membuktikan bahwa organ tersebut yang memang terlibat dalam gejala klinis yang muncul. Lalu selanjutnya, setelah kita mengerucutkan kemungkinan penyakit, kita mulai bisa menduga patogen apa yang bisa menyebabkan gejala klinis tersebut dan memulai terapi empirik. Tetapi tentu idealnya ialah kita mempirik ataupun setelah memberikan terapi empirik, kita harus bisa menduga diagnostik tes apa yang paling tepat untuk kasus tersebut. Kita tidak mungkin melakukan seluruh pemeriksaan untuk menduga penyakit atau mengkonfirmasi penyakit infeksi yang ada yang mungkin terjadi di tempat kita tinggal karena tentu listnya sangat panjang sekali. Nah, dengan menentukan uji diagnostik yang tepat, yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut, maka kita bisa menentukan terapi yang tepat setelah dikonfirmasi secara laboratorium. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus infeksi apa saja yang ada di Asia, jadi banyak sekali, itu bisa dimulai dari dengue, demam tifoid, scrub typhus atau rickettsia, Japanese encephalitis, malaria, melioidosis, thalassemiosis, lalu penyakit emerging yang baru, dan tentunya penyakit-penyakit yang umum seperti diare, pneumonia, TB, dan Asia juga sangat rentan untuk multidrug resistant dan tentunya penyakit-penyakit dari hewan liar juga lainnya. Jadi ada satu paper yang sangat baik yang menunjukkan kemungkinan bagaimana perbedaan secara klinis dan juga secara diagnostik tes apa yang dibutuhkan untuk kasus-kasus yang paling sering berdasarkan wilayahnya di dunia. Jadi untuk wilayah di Asia, maka kita lihat untuk acute undifferentiated febrile illness atau demam yang tidak spesifik, maka penyebab yang termasuk paling sering ialah malaria, demam tifoid, scrub typhus, lepto, dan juga dengue. Dan dengan ini kita bisa melihat gejala klinis apa yang paling muncul, yang dibedakan berdasarkan warna biru dan merah. Jadi kalau misalnya dia berwarna biru, maka biasanya muncul pada kasus yang belum menjadi berat, sedangkan berwarna merah itu jika sudah muncul pada kasus yang lebih berat tadi. Dan semakin tebal warnanya, maka kemungkinan terjadi pada kasus tersebut makin sering. Jadi ini merupakan salah satu studi yang membandingkan sebetulnya secara global apa saja penyebab demam akut yang tidak bisa dibedakan secara klinis. Jadi yang untuk slide ini khusus untuk gejala klinis untuk kasus-kasus demam yang terutama terjadi di Asia. Jadi kalau kita lihat bahwa ada berbagai jenis diagnosis yang mungkin muncul termasuk malaria, demam tifoid, scrub typhus, lepto dan juga dengue. Dan gambar yang berwarna biru dan merah ini menentukan perbedaan yang terjadi antara kasus yang ringan, yang terutama terjadi di awal penyakit, dan juga kasus-kasus yang lebih berat. Mungkin kalau di awal penyakit, kita bisa melihat
adanya perbedaan gejala klinis yang muncul. Tetapi dengan perjalanan penyakit, maka gejala klinis yang muncul ini uh, akan lebih mirip antara satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Sehingga sangat sulit untuk membedakan kemungkinan penyebab apa yang terjadi atau patogen yang menyebabkan penyakit pada kasus-kasus tersebut. Sehingga kita butuh alat diagnostik atau untuk mengkonfirmasi daripada kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di Asia. Jadi, saya akan membicarakan mengenai penyakit tular vektor yang mungkin banyak sekali terjadi di Asia, termasuk di Indonesia. Dan sebetulnya penyakit tular vektor ini merupakan 17% dari seluruh penyakit infeksi secara global. Jadi kontribusinya cukup tinggi. Dan Indonesia dengan jumlah penduduknya yang sangat besar ini mempunyai resiko untuk berbagai penyakit tular vektor, termasuk dengue, chikungunya, Zika, dan malaria. Dan kalau kita lihat nanti secara epidemiologi, jumlah kasusnya untuk kasus-kasus penyakit tular vektor ini semakin meningkat setiap tahunnya, yang mungkin disebabkan karena perubahan iklim, semakin seringnya terjadi kekeringan, hujan, dan perubahan temperatur, perubahan curah hujan yang menyebabkan atau mempengaruhi habitat daripada vektor-vektor penular ini masih juga menjadi masalah untuk di Indonesia ya, bukan hanya saja di beberapa wilayah dunia tertentu. Dan dalam 5 tahun terakhir sudah lebih dari 1,4 juta kasus yang dilaporkan di Indonesia. Jadi untuk presentasi ini saya coba membuat dengan ChatGPT sebetulnya untuk melihat kira-kira ada tidak overlapping antara distribusi berbagai penyakit tular vektor yang kita akan fokus pada hari ini termasuk malaria, dengue, dan rickettsia. Jadi inilah peta yang dihasilkan. Jadi kalau kita lihat yang berwarna merah ini merupakan daerah yang merupakan endemik untuk malaria, ya termasuk juga yang hijau dan yang kuning. Jadi ini malaria mempunyai distribusi yang luas. Lalu jika di atasnya ada yang berwarna kuning, maka dia merupakan daerah yang memungkinkan untuk terjadinya transmisi daripada dengue. Dan kalau dilihat sebetulnya meskipun dengue ini bisa terjadi di 3 benua, Asia, Afrika, dan juga Latin Amerika, tetapi 75% kasus dengue ini berasal dari Asia. Jadi kita merupakan kontributor terbesar untuk kasus-kasus dengue. Sedangkan yang hijau tadi ini merupakan distribusi daripada rickettsia yang juga bisa melibatkan tidak hanya saja negara-negara 2 musim, tetapi juga dengan negara 4 musim bisa terjadi distribusi daripada rickettsia. Nah, untuk yang pertama, untuk malaria, kalau kita lihat gambar yang di atas ini merupakan gambar daripada um, malaria, distribusi malaria yang terutama melibatkan daerah-daerah negara tropis, meskipun bisa juga menyebar ke daerah yang subtropis, tergantung daripada musimnya yang bisa menyebabkan yang masih dapat menyebabkan faktor daripada nyamuknya untuk tetap hidup. Jadi kalau di 2023 itu ada 263 juta kasus, di setidaknya 83 negara, tetapi kalau kita lihat di gambar yang bawah, ini terlihat distribusi dari malaria dan terutama di mana kasus-kasusnya paling sering terjadi. Jadi kalau kita lihat yang paling berwarna gelap dan juga yang paling gemuk ya, itu merupakan di benua Afrika sehingga kontribusi malaria ini memang terutama dari benua Afrika. Sedangkan Asia Tenggara ini hanya berkontribusi 2% dari seluruh kasus malaria secara global. Dan kalau dilihat untuk Asia Tenggara, bahwa kasus ataupun jenis daripada malaria ini hampir 50-50 itu karena falciparum dan juga vivax. Jadi berbeda dari Afrika di mana falciparum merupakan jenis malaria yang lebih sering. Nah, ini tadi ya, kalau dilihat 94% kasus global itu berasal dari Afrika dan juga kalau 94% kasus dari Asia Tenggara ini merupakan kontribusi 2 negara, yaitu India dan yang kedua ialah Indonesia. Jadi kasus Indonesia masih banyak sekali. Dan ini merupakan peta distribusi endemisitas daripada malaria berdasarkan kabupaten kota. Jadi meskipun 76% kabupaten kota di Indonesia sudah bebas malaria, namun kasus malaria di daerah yang endemis ini masih terus bertahan dan kalau kita lihat dari tahun 2016 sebetulnya kasus malaria itu stagnan di Indonesia. Jadi jumlah kasus yang dilaporkan itu masih sama terus. Jadi kita belum berhasil menurunkan atau menambah jumlah kabupaten kota yang bebas malaria ya. Jadi jumlah kasusnya masih bertahan terus. Dan sebenarnya kalau dilihat dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus malaria yang dilaporkan ini semakin meningkat dan positivity rate yang tertinggi ini terjadi di tahun 2024.
Namun, sebenarnya kalau dilihat ketika kita membandingkan estimasi yang dilakukan oleh WHO dengan jumlah kasus malaria yang kita laporkan, masih terdapat jumlah gap yang besar. Jadi, estimasi kasus per tahunnya yang dilaporkan oleh WHO ialah sebesar 1,1 juta kasus. Jadi ada gap sebesar 54% dengan jumlah kasus yang kita laporkan. Dan untuk spesies daripada malaria, ada 6 ya. Jadi mungkin yang sebelumnya familiar dengan 5 jenis, tapi sekarang sudah ada 6. Yang pertama ialah Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan malaria berat. Lalu Plasmodium vivax yang mungkin lebih sering dikenal dengan malaria yang dapat kambuh kembali karena ada daripada fase Plasmodiumnya yang tinggal di dalam hati yang bisa menyebabkan kekambuhan jika tidak diterapi dengan tepat dan mendapatkan primaquine untuk membunuh parasit yang ada di dalam hati. Lalu Plasmodium malariae yang biasa menyebabkan infeksi kronis karena parasitemianya yang rendah sehingga tidak terdeteksi. Lalu Plasmodium ovale yang dulu hanya dikenal satu, sekarang sudah dibedakan menjadi Ovale curtisae dan juga Ovale wallikerae. Dan yang terakhir ialah malaria zoonotik yang ditularkan dari kera ke manusia sehingga membutuhkan host utamanya selalu untuk menularkan yaitu Plasmodium knowlesi. Berikutnya mengenai dengue. Jadi kita tahu bahwa kalau penularan dengue ini ditularkan oleh nyamuk Aedes betina, di mana setelah menggigit manusia, maka akan terjadi masa inkubasi lebih kurang selama 4 hari, sebelum selanjutnya menyebabkan uh, gejala klinis yang biasanya bertahan 5 sampai 7 hari pada kasus-kasus dengue. Dan ketika sedang fase viremia, maka ketika seorang individu digigit nyamuk, maka bisa langsung menularkan kembali. Dan kalau kita lihat distribusi daripada dengue tadi, ini merupakan daerah-daerah yang endemis ya untuk dengue, karena tadi sangat sesuai untuk faktornya juga. Tetapi kalau tadi saya sampaikan dari 400 juta kasus dengue yang diestimasi setiap tahunnya secara global, 75% itu berasal dari Asia. Jadi sangat banyak kasus dengue di antara uh, sumbangan dari wilayah kita ini. Dan kenapa kasus dengue ini semakin banyak dan juga semakin memberat? Jadi kalau dilihat ini merupakan data yang dikumpulkan oleh mungkin Bapak Dengki ya, bisa disampaikan Gubler itu di tahun 1970 ketika dilakukan survei mengenai serotype daripada dengue, bisa dilihat bahwa serotype dengue ini ada 4, tetapi tidak semuanya tersebar di seluruh secara global. Jadi di Amerika Latin hanya 2 serotype daripada dengue yang lebih banyak. Namun dengan meningkatnya globalisasi, mobilisasi, maka sekarang serotype dengue ini beserta juga faktornya tadi yang membawa sudah tersebar dan semakin banyak ditemukan di berbagai lokasi. Lalu berikutnya, bagaimana dengan serotipe dengue yang ada di Indonesia? Ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pak Jo, kan surveillance pada anak-anak Indonesia untuk melihat serotipe apa yang ada di berbagai lokasi. Jadi kalau kita lihat hampir seluruh serotipe itu sudah dilaporkan di Indonesia yang menyebabkan yang berarti berbagai eh, kasus dengue itu bisa terj- eh, bisa bisa kembali muncul karena dia biasanya gejala klinis yang berat terjadi setelah infeksi sekunder dengan adanya berbagai serotipe maka paparan akan semakin tinggi dan juga severity atau beratnya daripada dengue ini juga semakin mungkin terjadi. Dan bagaimana dengan situasi dengue di Indonesia? Jadi kalau dilihat dari tahun ke tahun, dari 2017 hingga 2023 ini jumlah kasusnya semakin banyak. Dan di tahun 2024 ini juga dilaporkan jumlah kasus yang terbanyak selama ini dengan adanya 884 kematian juga. Jadi sama seperti malaria, jumlah kasus daripada malaria dan dengue ini juga semakin meningkat. Apakah karena surveillance yang lebih baik ataukah memang jumlah kasus yang semakin meningkat? Dan kalau kita lihat untuk dengue, kasus-kasus yang paling banyak ini 50% kasus itu terjadi pada anak. Jadi dilihat ketika di bawah usia 15 tahun ini lebih kurang 50% kasus dengue terjadi. Karena tadi ya mungkin paparan awal jadi dan endemisitas yang tinggi, maka anak-anak itu kelompok anak itu lebih cepat terpapar sejak usia yang dini. Lalu berikutnya mengenai rickettsia. Rickettsia ini ialah merupakan sebetulnya penyakit zoonosis juga yang disebabkan oleh bakteri intraseluler dari kelompok Rickettsiase dan ditularkan oleh berbagai
faktor, termasuk diantaranya itu tungau, kutu, pinjal ya, uh, yang bisa menularkan tergantung daripada spesies daripada rickettsia-nya. Jadi ada dua kelompok, yaitu yang pertama ialah genus Rickettsia, yang kedua ialah Oriensia. Jadi kalau misalnya yang termasuk dalam Rickettsia itu ialah spotted fever group, typhus group, dan kalau spotted fever group ini lebih banyak di Eropa dan juga di Amerika, sedangkan typhus group, terutama yang murine typhus, lebih banyak di Asia Tenggara. Begitu juga untuk Oriensia, itu scrub typhus lebih banyak di daerah Asia. Jadi kalau dilihat segitiga yang ada di dalam peta, ini merupakan daerah di mana rickettsia baik akibat faktornya ada dan juga bakterinya ada tadi. Lalu bagaimana untuk di Indonesia? Dan kenapa rickettsia ini penting sekali untuk di Indonesia dan apa saja gap-gapnya? Jadi sebagian besar daripada kasus rickettsia ini biasanya tidak terdiagnosis, walaupun sebetulnya pengobatannya sangat sederhana. Untuk diagnostik saat ini sangat terbatas dan umumnya tidak tersedia sama sekali di pusat-pusat kesehatan. Baik pada klinisi juga tidak aware dengan penyakitnya karena selama ini tidak ada penunjangnya dan gejala klinisnya yang sangat non-spesifik tadi ya, sangat mirip dengan gejala klinis penyakit-penyakit demam lainnya. Dan karena kesulitan untuk mendiagnosis, maka uh, terjadi siklus yang menyebabkan tidak ada usaha untuk lebih mengetahui berapa besar beban daripada rickettsia di wilayah kita, sehingga tidak ada juga untuk development untuk diagnostik untuk penyakit tersebut. Jadi semakin lama beban rickettsia ini juga tidak diketahui. Tetapi salah satu penelitian yang sudah dilakukan di Vietnam dan juga di Thailand ternyata seperempat daripada demam yang bukan malaria itu disebabkan dan ini terutama oleh scrub typhus dan juga murine typhus dan kematiannya ialah 6%. Jadi dari 1 juta kasus yang diestimasi setiap tahunnya terdapat 50.000 sampai 80.000 kematian. Nah, kita belum tahu sekarang apakah proporsi daripada rickettsia di Indonesia juga sama tingginya. Jadi tadi ini slide-nya sudah saya jelaskan. Jadi ada dua genus ya, Oriensia yang berwarna biru dan yang kedua ialah Rickettsia. Yang Rickettsia ini dibagi lagi spotted fever group, transitional group, dan juga yang ancestral group ya, dan typhus group. Yang tiga yang kita sering jumpai di Asia Tenggara ialah murine typhus dan juga scrub typhus. Lalu bagaimana kita membedakan antara malaria, dengue, dan juga rickettsia untuk di Indonesia? Jadi kalau kita ketahui bahwa beban daripada malaria ini semakin menurun ya, dan malaria ini terutama terjadi di daerah rural, sedangkan untuk dengue ini terutama terjadi di daerah uh, urban atau perkotaan dengan beban yang masih sangat tinggi. Sedangkan kalau untuk rickettsia kita tidak tahu. Dan untuk hotspotnya di Indonesia ini bisa dilihat di berbagai wilayah di Indonesia. Dan tantangannya tentu berbeda-beda. Tantangan untuk malaria terutama yang sudah menuju endemisitas rendah, maka kemungkinan diagnostik semakin sulit ya. Alat diagnostik yang digunakan secara mikroskopis mungkin ahli mikroskopisnya tidak terbiasa lagi dan mungkin RD tidak selalu tersedia. Lalu munculnya resistensi untuk malaria tadi. Dan untuk dengue, faktor kontrol menjadi masalah yang besar, terutama di daerah urban. Sudah ada vaksin yang didevelop untuk mencegah kesakitan dan juga uh, severity daripada dengue, tetapi ini belum masuk ke dalam program nasional dan musiman ini sangat mempengaruhi adanya siklus wabah ataupun outbreak-outbreak yang terjadi setiap tahunnya. Dan untuk rickettsia, tantangan utamanya ialah diagnostik, tidak mengetahui secara klinis apa saja gejalanya, dan juga surveillance untuk rickettsia ini belum rutin dilakukan dan tidak masuk ke dalam program prioritas pemerintah. Dan karena penyebarannya ini sangat tergantung terhadap faktor, maka habitat daripada faktor ini juga sangat mempengaruhi seberapa besar distribusi dan kemungkinan penyebaran akibat faktor-faktor tersebut. Kita tahu kalau malaria itu disebabkan oleh Anopheles, sedangkan Aedes untuk arbovirus, dan rickettsia tadi bisa disebabkan oleh ini ya kutu, pinjal, dan lainnya. Dan kalau berdasarkan kebiasaan, terdapat perbedaan. Tadi kalau misalnya Anopheles terutama di daerah rural, Aedes mungkin daerah perkotaan ataupun semi-urban, dan eh, keduanya baik nyamuk Anopheles dan juga nyamuk Aedes ini masih lebih memilih manusia dibandingkan
hewan sebagai target gigitannya. Sedangkan kalau untuk rickettsia, maka mereka lebih memilih hewan untuk digigit sebelum ke manusia. Lalu waktu gigitannya pada malaria terutama kita tahu setelah senja dari malam hingga ke pagi, sedangkan kalau misalnya Aedes ini terutama pada saat kita beraktivitas di siang hari. Dan breeding site-nya sangat berbeda. Kalau misalnya malaria menyukai tempat genangan air yang alami ya, jadi biasanya makanya dia lebih suka di daerah yang rural ya, masih banyak kontainer-kontainer yang alami. Sedangkan kalau misalnya untuk Aedes ini lebih menyukai air bersih yang memang mungkin sesuai dengan pengembangan infrastruktur, maka em, dia lebih banyak tersedia di daerah perkotaan. Lalu bagaimana kita membedakan gambaran klinis dari tiga penyakit ini? Jadi kalau dilihat semuanya sama-sama memiliki gejala klinis demam ya, seperti slide yang saya sampaikan di awal, dan biasanya pada awal penyakit tidak mempunyai gejala yang khas, jadi sulit sekali. Meskipun biasanya kalau untuk malaria dan rickettsia, biasanya setelah 7 hari kalau masih terus berlanjut demamnya, kita mulai bisa mengeksklusikan denggi karena denggi biasanya terutama terjadi pada 7 hari pertama. Namun gejala pendukung lainnya seperti sakit kepala, eh, nyeri otot, ya, mialgia, mual muntah, ini semuanya dijumpai pada malaria, denggi, dan juga rickettsia. Pada rickettsia, terkhusus untuk scrub typhus, bisa dijumpai eschar, yaitu bintik hitam tempat terjadi gigitan daripada kutu tersebut pada saat pertama kali terjadi infeksi. Tetapi tidak pada semua infeksi rickettsia eschar ini dapat dijumpai. Lalu kalau pada gejala pada fase yang lebih kritis, tentunya ini juga semakin sulit karena banyak sekali gejala yang sama dan biasanya pada saat penyembuhan uh, penderita daripada masing-masing kasus ini bisa mengalami berkepanjangan gejala yang tetap tinggal setelah penyakit tersebut. Nah, kalau kita lihat untuk malaria, tentunya gejala klinis ini sangat tergantung daripada endemisitas daripada malaria dan juga tergantung pada berbagai faktor, yaitu termasuk faktor parasit, faktor hostnya ini adalah faktor individu dan juga faktor geografis. Faktor parasitnya itu apa? Jadi resistensi terhadap obat, apakah masih sensitif atau sudah resisten? Tergantung daripada spesiesnya, jenis yang mana, karena ini mempengaruhi multiplikasi daripada parasitnya. Kita tahu kalau misalnya falciparum bermultiplikasi dalam waktu 48 jam, kalau nolesi 24 jam. Jadi semakin tergantung daripada jenisnya mempengaruhi seberapa cepat mereka melakukan multiplikasi, lalu seberapa cepat menginvasi sel darah merah yang baru sehingga gejala klinis yang muncul semakin berat. Beberapa jenis juga mempunyai pathway invasion yang berbeda, adanya terjadinya cytoadherence ataupun resetting yang bisa menyebabkan gejala klinis yang lebih berat. Lalu untuk faktor individu tadi ya, kalau misalnya daerah endemisitas tinggi tentunya ada imunitas ya, terus beberapa faktor genetik dengan adanya kelainan darah tentunya mempersulit parasit untuk melakukan invasi ke sel darah merah tersebut. Lalu faktor usia dan juga kehamilan. Dan yang terakhir ialah faktor geografi yang tentunya mempengaruhi akses untuk diagnostik dan pengobatan. Jadi berbagai faktor ini menentukan apakah gejala klinisnya bisa saja asimptomatik, bisa saja gejala klinis yang tidak berat, ya hanya dengan demam, sakit kepala, ataupun sampai malaria berat dan akhirnya terjadi kematian. Ini juga salah satu gambar yang menunjukkan uh, bagaimana terjadinya malaria berat. Jadi kalau kita lihat pada daerah yang endemisitas rendah, biasanya uh, endemisitas tinggi, maka malaria berat ini terutama terjadi hanya pada anak ya, karena mereka belum pernah terpapar oleh malaria, tidak mempunyai antibodi sehingga ketika mereka terpapar malaria sangat mungkin terjadi malaria yang berat. Namun dengan bertambahnya usia, maka sudah ada antibodi yang terbentuk, maka malarianya semakin ringan dan pada usia dewasa produktif biasanya para penderita malaria tidak lagi mempunyai gejala. Ini tadi gejala-gejala yang mungkin muncul pada malaria, tidak usah saya sampaikan lagi. Tetapi untuk malaria berat harus diperhatikan bahwa malaria berat itu tidak hanya saja didiagnosis secara klinis. Jadi mungkin selama ini sangat familiar dengan cerebral malaria yang berarti harus terjadi penurunan kesadaran ya. Tetapi sebetulnya malaria berat tidak hanya saja penurunan kesadaran. Bisa juga terjadinya distres pernafasan, adanya kejang, shock ya, jaundice,
anuria, dan muntah terus-menerus. Ini juga termasuk daripada malaria berat. Bahkan jika ini tidak dijumpai, malaria berat juga bisa didiagnosis secara laboratorium. Makanya pada kasus-kasus malaria, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan tambahan ya, selain anemia berat ya yang sering terjadi, jadi pemeriksaan HB, hipoglikemi, pemeriksaan gula darah, asidosis, dan pemeriksaan laktat. Lalu apakah fungsi ginjalnya masih baik, lalu perhitungan parasitemia daripada pasien-pasien malaria tadi. Dan ini merupakan perbedaan antara malaria berat pada dewasa dan anak. Maka kalau dilihat kematian akibat cerebral malaria itu lebih sering pada dewasa dibandingkan anak, dengan kejang lebih sering pada anak, dan juga gangguan ataupun sequelae neurologis itu lebih tinggi pada anak dibandingkan dewasa. Lalu anemia berat juga lebih sering pada anak, namun untuk jaundice dan gagal ginjal lebih sering dijumpai pada dewasa dibandingkan anak. Jadi tergantung pasien yang datang, maka kita bisa melihat mana yang mungkin lebih sering terjadi pada kasus tersebut, baik pada anak ataupun dewasa. Lalu kalau untuk gambaran klinis daripada dengue, jadi infeksi dengue ini cukup tinggi ya, tetapi sebagian besar itu ialah asimptomatik, terutama ketika infeksi dengue-nya itu disebabkan infeksi sekunder oleh serotipe yang sama, sehingga tidak menyebabkan gejala. Nah, 25%-nya tadi bisa memberikan gejala, dan sebagian besar ini hanya terjadi dengue fever, tidak terjadi severe dengue. Dan 1-5% akan mengalami severe dengue, dan sekitar 0,5% dari kasus yang berat ini bisa mengalami kematian. Untuk perjalanan klinis daripada dengue, jadi dimulai dengan fase demam yang biasanya berlangsung 2-7 hari, lalu masuk ke fase kritis yang berlangsung selama 48 jam, lalu fase konvalesen ataupun fase penyembuhan ketika plasma leakage sudah tidak terjadi lagi. Jadi untuk fase demam tadi, setelah masa inkubasi selama 4 hari setelah terjadi gigitan nyamuk, maka biasanya pasien akan mengalami gejala demam, demam tinggi yang terus-menerus, lalu walaupun menurun dengan antipiretik, maka akan kembali lagi demam. Lalu dengan gejala tambahan, biasanya mialgia berat, sakit kepala, nyeri retroorbital yang cukup khas pada dengue, dan juga munculnya ruam. Jadi pada fase demam ini mungkin cukup sulit untuk membedakan ya, bagaimana uh, apakah penyebab daripada kasus demam tersebut. Dan biasanya dari pemeriksaan laboratorium belum tentu dijumpai hasil yang signifikan untuk membedakan satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Kalau kita ketahui bahwa contohnya trombositopenia yang biasa dipakai untuk menegakkan dengue dari pemeriksaan laboratorium dasar, pada malaria juga trombositopenia ini sangat rutin. Tetapi tentu area geografis tadi bisa membedakan apakah pasien tersebut mungkin infeksi oleh malaria ataupun dengan dengue. Lalu ketika masuk ke fase kritis, ini biasanya berlangsung selama 48 jam dan terjadi setelah fase demam tadi. Jadi bisa terjadi paling cepat dari hari ketiga, kalau fase demamnya hanya selama 2 hari, ataupun lama sekali setelah hari ketujuh. Tapi umumnya fase kritis ini terjadi dari hari keempat sampai hari keenam dan ditandai dengan penurunan suhu tadi ya. Dan yang perlu diawasi ialah apakah pasien tersebut mempunyai tanda-tanda bahaya. Jadi ada 6 tanda bahaya secara klinis dan 3 tanda bahaya secara laboratorium. Yang biasanya ditandai ialah nyeri abdomen yang berat, adanya muntah yang terus-menerus, ada perdarahan mukosa, pasien yang letargi, lalu adanya pembesaran hepar, dan juga dijumpai adanya penumpukan cairan. Misalnya dijumpai adanya asites ataupun efusi pleura. Sedangkan dari tanda laboratorium, biasanya dijumpai leukopenia, trombositopenia menurun, dan juga hematokrit yang meningkat. Jika dijumpai adanya tanda-tanda bahaya ini merupakan uh, tanda yang menunjukkan bahwa pasien harus dirawat inap, sehingga tidak boleh diobservasi di rumah lagi. Dan jika tanda bahaya ini sudah dijumpai dari di fase demam, maka pasien harus segera dirawat inap. Dan yang terakhir ialah fase recovery atau convalescence, di mana permeabilitas daripada vaskular ini sudah membaik, yang pada saat awalnya banyak sekali cairan yang merembes keluar ya, sehingga bisa menyebabkan gejala-gejala klinis yang berat tadi. Lalu terjadi reabsorpsi daripada cairan yang keluar dari intervaskular ke interstisial masuk kembali kepada intravaskular. Dan ini biasa ditandai dengan gejala klinis yang membaik, kencing yang cukup, biasanya sudah demam tidak dialami lagi, dan biasanya muncul convalescent rash ataupun ruam-ruam merah di seluruh tubuh, terutama di daerah tungkai dan juga di daerah punggung.
Hematokrit juga biasanya mulai menurun dengan leukosit yang meningkat dan trombositopeni juga mulai mengalami perbaikan. Jadi saat ini kita menggunakan WHO 2009 untuk menentukan pembagian Denggi ya. Walaupun masih ada beberapa organisasi profesi yang menggunakan WHO tahun 1900 kriteria tahun 1997, tetapi ini yang banyak umum dipakai sekarang ialah dengan menentukan apakah Denggi termasuk dalam klasifikasi Denggi tanpa tanda bahaya, Denggi dengan tanda bahaya, lalu dengan severe Denggi ataupun Denggi berat. Untuk tanda bahaya tadi sudah saya sampaikan, dan untuk severe Denggi ini bisa dibagi atas severe plasma leakage, jadi ada kebocoran plasma yang berat, biasanya ditandai dengan DSS ataupun respiratory distress, ada perdarahan berat, dan yang terakhir ialah severe organ involvement. Jika dijumpai adanya gangguan fungsi hati yang meningkat sampai lebih dari 1.000, gangguan SSP, dan juga mungkin gangguan pada organ lainnya. Dan yang terakhir untuk gambaran klinis daripada rickettsia, ini juga sangat non-spesifik ya. Jadi tadi mungkin eskar merupakan gambaran klinis yang paling khas, tetapi tidak selalu muncul. Dan biasanya rickettsia, kalau berdasarkan pengalaman saya dan melihat dari para kolega, rickettsia ini dicurigai ketika sudah tidak dijumpai diagnosis yang lain ya, dan tidak dijumpai perbaikan klinis karena rickettsia ini walaupun sangat mudah pengobatannya, antibiotik yang sensitif untuk rickettsia ini sangat spesifik dan umumnya tidak diberikan pada kasus-kasus demam akut tadi. Dan gambaran klinisnya tadi termasuk itu ya setelah 6 sampai 10 hari masa inkubasi, adanya demam, sakit kepala, mialgia juga dijumpai mata yang merah mungkin cukup khas. Lalu bisa juga dijumpai adanya ketulian, adanya ruam walaupun ini tidak terlalu sering dijumpai, dan esker tadi terutama di daerah ini ya biasanya daerah lipatan. Jadi kalau kita mencari esker, kita mencurigai adanya uh, merupakan kasus rickettsia. Jadi bukan dilihat di daerah yang terbuka ya. Jadi biasanya tunggaunya ini suka ke tempat yang tersembunyi. Jadi bisa kita lihat di daerah ketiak atau kalau misalnya pada wanita bahkan di bawah payudaranya. Jadi di tempat yang tersembunyi. Namun sayangnya kalau pasien datang sudah sangat terlambat, biasanya eskarnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau datang sudah lebih dari seminggu, biasanya eskar tidak dijumpai. Lalu bagaimana untuk membedakan secara diagnosis? Nanti mungkin akan lebih jelas lagi. Tetapi saya akan menyampaikan secara ringkas bagaimana membedakan antara satu diagnostik untuk membedakan satu penyakit dengan lainnya. Jadi untuk malaria tentunya tadi kalau misalnya kita lihat bahwa yang standar ialah dengan pemeriksaan mikroskopis, ada juga dengan rapid diagnostic test, dan yang lainnya ialah dengan pemeriksaan PCR, lab ataupun sequencing saat ini. Jadi di sini merupakan ringkasan dari berbagai diagnostik untuk malaria tadi. Standarnya ialah dengan mikroskopis ya, dan bisa membedakan spesies apa yang menginfeksi, tetapi tentunya membutuhkan waktu, dan untuk daerah yang sudah endemis rendah, biasanya kualitas dari pembaca mikroskopis ini tidak sebaik daerah yang dengan endemisitas tinggi. Jadi kesulitan mungkin untuk menemukan parasit, kesulitan untuk membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya. Maka rapid diagnostic ini merupakan uji yang lebih sering digunakan dan biasanya bisa tersedia di daerah-daerah dengan endemisitas rendah dan juga sampai ke tempat terpencil ya karena membutuhkan alat yang sangat sederhana. Dan ini biasanya bisa digunakan baik untuk dua penyebab malaria yang paling sering yaitu falciparum dan vivax tadi. Sedangkan kalau untuk PCR ini biasanya lebih rutin digunakan untuk mengkonfirmasi malaria yang disebabkan oleh nolesi ya karena tadi ada kesamaan secara mikroskopis dan RDT tidak sensitif untuk diagnosis daripada nolesi dan juga untuk identifikasi mutasi-mutasi gen pada plasmodium yang ada. Yang ini mungkin berguna untuk menentukan sensitivitas terhadap obat lalu sensitivitas terhadap alat diagnostik yang ada. Tetapi tentunya ini sangat mahal dan tidak mungkin dilakukan di setiap lokasi sampai juga di fasilitas kesehatan. Jadi salah satu usaha yang untuk menjembatani antara diagnostik secara RDT dengan juga PCR ialah dengan adanya pemeriksaan
lem yang menggunakan alat-alat yang jauh lebih sederhana dan bisa memberikan hasil dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi ini juga ya mungkin ini sehingga diharapkan dengan adanya lem ini bisa mendiagnosis jumlah parasit yang sangat rendah yang mungkin tidak terdeteksi lagi sehingga bisa mendukung program eliminasi malaria. Karena tadi RDT dan mikroskopis mempunyai limit of detection yang tidak terlalu rendah sehingga ketika tidak seluruh kasus malaria teridentifikasi, maka transmisi malaria akan terus berlanjut. Lalu untuk dengki, maka pemeriksaan dengki ini sangat tergantung daripada perjalanan penyakit. Di waktu awal, maka deteksi NS1 ini bisa dilakukan lebih dini, biasanya sampai hari kelima dari sejak munculnya gejala klinis. Namun melewati hari kelima, maka dianjurkan dengan pemeriksaan serologi ya. Jadi untuk mendeteksi IgG ataupun IgM daripada dengki tadi. Untuk pemeriksaan dengan PCR ini tidak rutin dilakukan pada pasien denggi, tetapi tentunya sensitivitas dengan NS1 dan IgG-IgM ini tidak sebaik dengan pemeriksaan denggi, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi. Salah satu penelitian yang saya lakukan juga dengan Pak Tejo menunjukkan bahwa ketika kita melakukan diagnosis dengan serologi dan juga NS1 dan ketika dibandingkan dengan PCR ternyata masih terdapat 30-40% kasus yang mengalami hasil yang negatif yang ternyata terdeteksi dan confirm dengan denggi secara PCR. Nah, dengan tidaknya terdiagnosis kasus-kasus tersebut, maka pasien mungkin tidak dimonitor dengan ketat, sedangkan denggi ini sangat mungkin untuk mengalami penyakit yang berat. Nah, inilah masih terdapat gap untuk diagnosis denggi di mana alat diagnostik yang ada saat ini mungkin masih tidak cukup sensitif untuk mengcapture seluruh kasus-kasus denggi. Dan sedangkan untuk rickettsia, standarnya ialah dengan penggunaan IVA. Namun pemeriksaan IVA ini uh, tidak tersedia ya. Dan untuk pemeriksaan ELISA ini masih belum masuk ke dalam pemeriksaan rutin. Jadi seringnya pada kasus-kasus rickettsia ini dilakukan hanya secara klinis dan diberikan uh, tata laksana rickettsia dan melihat bagaimana respon setelah pemberian daripada rickettsia tadi. Dan berikutnya, walaupun gold standarnya ialah dengan IVA, IVA ini ditentukan off-nya untuk menentukan positif dan negatif ini ditentukan oleh personal yang melakukan pemeriksaan. Sehingga jika tidak terlatih dan juga terdapat variasi dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lainnya. Jadi untuk pemeriksaannya, baik dari ELISA bisa dilakukan dari darah, sedangkan kalau PCR juga bisa diambil sampel dari eskarnya. Jadi bagaimana tantangan diagnostik kita untuk berbagai kasus tular vektor yang ada di Indonesia? Jadi kalau dilihat yang pertama berdasarkan gejala klinisnya banyak sekali yang overlapping yang bisa menyebabkan misdiagnosis. Lalu karena pasien biasanya datang terlambat ke pusat kesehatan, terutama di daerah rural, yang menyebabkan gejala klinisnya semakin tidak spesifik karena semakin banyak uh, ini ya gejala yang muncul dengan semakin memberatnya penyakit. Lalu biasanya infrastruktur untuk mendukung diagnostik ini juga masih sangat terbatas. Tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai alat penunjang pemeriksaan tersebut. Tidak ada juga atau tidak tersedia dengan harga yang memungkinkan untuk pemeriksaan diagnostik untuk membedakan berbagai patogen tadi. Dan juga jangan lupa meskipun gejala klinisnya sangat mirip dan mungkin hanya disebabkan oleh satu patogen, koinfeksi antar penyakit ini juga masih mungkin. Jadi belum tentu satu pasien hanya menderita salah satu. Beberapa tantangannya ialah kalau di malaria kita lihat berdasarkan gambar ini, jadi angka kecil yang di sudut kanan itu menunjukkan prevalensi malaria di suatu daerah. Dan berwarna merah itu berarti kasus yang akan positif dengan pemeriksaan mikroskopis, sedangkan yang biru itu positif dengan PCR. Jadi semakin tinggi prevalensinya, maka semakin banyak kasus yang dapat diagnosis dengan mikroskopis, yang berarti densitas parasitnya cukup tinggi karena paparan terus-menerus ya. Sedangkan semakin rendah parasitemianya, maka kasus yang bisa terdeteksi dengan mikroskopis ini semakin menurun, sehingga membutuhkan alat diagnostik molekuler untuk meningkatkan sensitivitas sehingga kita bisa mendukung program eliminasi. Parasit-parasit yang submikroskopis atau tidak terdeteksi dengan mikroskop yang berarti jumlah parasitnya kurang dari biasanya 50 parasit per mikroliter, ini sudah dilaporkan masih terus dapat melanjutkan transmisi. Tentunya kalau kita tidak berhasil menangkap kasus tersebut, maka diagnosis akan semakin sulit. Lalu berikutnya untuk
jenis malaria Plasmodium knowlesi, uh, ini juga sudah dilaporkan di berbagai daerah di Sumatera dan di Kalimantan, yang sehingga kalau sebagian besar pusat layanan kesehatan atau puskesmas itu menggunakan RDT, maka RDT mempunyai sensitivitas yang sangat rendah, sehingga menyebabkan diagnosis yang sulit. Kalau secara mikroskopis, kita tahu bahwa stadium awal daripada knowlesi ini mirip dengan falciparum, tetapi stadium lanjutnya ini sangat mirip dengan Plasmodium malariae. Jadi kalau misalnya terdiagnosis oleh mikroskopis, sebetulnya tidak apa-apa salah daripada spesiesnya, karena pasien akan mendapatkan terapi. Tetapi tentunya ketika dilaporkan sebagai spesies yang salah, maka ini akan menyebabkan kegagalan kita dalam usaha menurunkan kasus human malaria, yang padahal kita mempunyai target untuk eliminasi malaria tersebut. Sedangkan jika tidak terdiagnosis dengan RDT, maka pasien tidak akan mendapatkan penanganan yang tepat. Makanya pada kasus Plasmodium knowlesi ini membutuhkan uji molekuler untuk memastikan jenis dan juga memastikan deteksi daripada kasus-kasus knowlesi tadi. Dan yang terakhir untuk malaria, adanya juga mutasi pada gen HRP23 pada Plasmodium falciparum. Jadi kita tahu untuk penggunaan rapid diagnostic test, RDT ini mempunyai dua target. Yang pertama ialah HRP23 dan yang kedua ialah Plasmodium LDH, lactodehydrogenase. Tetapi untuk falciparum biasanya kita pakai ialah yang HRP23 dan ini sudah mulai dilaporkan terjadinya delesi daripada gen HRP2. Jadi parasit pun semakin banyak mereka terdiagnosis, semakin pintar merubah dirinya agar tidak bisa dikenali dan agar bisa survive ya. Jadi pertama kali dilaporkan di Latin Amerika, tetapi sekarang sudah juga dilaporkan di Afrika, terutama di Eritrea dan juga di Ethiopia. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa penelitian, tetapi proporsi daripada delesi HRP2 ini belum dilaporkan cukup tinggi. Dan ketika dilaporkan sudah lebih dari 5%, maka direkomendasikan untuk penggantian RDT dengan target yang lain. Untungnya di Indonesia kita menggunakan RDT yang mempunyai dua target yaitu HRP23 dan juga PLDH karena kita mempunyai beban VIVAX yang tinggi. Tetapi tentunya dengan target PLDH ini tidak sebaik HRP itu untuk mendeteksi falciparum. Dan untuk tantangan pada rickettsia tadi ya sudah disampaikan bahwa sensitivitas dan spesifisitasnya bervariasi. Ada beberapa pemeriksaan ELISA yang mungkin in-house ya dikembangkan oleh masing-masing laboratorium sehingga masih membutuhkan evaluasi bagaimana daripada efikasi daripada pemeriksaan rickettsia tersebut. Untuk RDT sudah ada juga beberapa yang dijual, tetapi belum bisa dikonfirmasi akurasinya. Dan PCR sebetulnya tidak terlalu efektif untuk rickettsia karena bacterial load-nya yang sangat rendah, sehingga kita membutuhkan alat yang lebih sensitif untuk mendiagnosis rickettsia. Apalagi masih banyak yang tidak kita ketahui mengenai beban dan juga distribusi daripada rickettsia di Indonesia. Dan terakhir untuk tata laksananya berbeda antara satu uh, penyakit dengan yang lainnya. Untuk malaria tentunya jika tidak mendapatkan pengobatan anti malaria maka gejala klinis tidak akan membaik dan anti malaria harus diberikan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyakit yang berat. Untuk denggi, tata laksana utamanya ialah pemberian cairan dan juga monitoring yang sangat ketat. Biasanya monitoring ini dilakukan dengan yang kita katakan CCTVR, jadi memperhatikan warna, melihat capillary refill, suhu ya, suhu tangan dingin atau masih hangat, uh, volume pulse daripada nadinya tadi, dan juga heart rate-nya, pulse rate-nya bagaimana. Dan pemberian cairan sangat penting untuk mencegah terjadinya shock dan juga perdarahan. Dan yang terakhir untuk rickettsia, tadi yang saya sampaikan, rickettsia ini pengobatannya sangat mudah, masih sensitif dengan doxycycline, tetapi karena tidak mudah didiagnosis, maka sering sekali pasien tidak mendapatkan antibiotik yang tepat. Sedangkan untuk pengobatan yang umum diberikan atau antibiotik yang umum diberikan pada kasus-kasus demam, termasuk golongan quinolone ya, golongan beta-lactam, sulfonamid, aminoglikosida, ini tidak efektif sama sekali untuk scrap typhus. Jadi kalau kita kasih misalnya ciprofloxacin, amoksisilin, gentamisin. Nah, ini tidak efektif sehingga pasien tidak akan memberikan respon. Dan kita sangat jarang memberikan
doxycycline untuk tata laksana pada pasien-pasien demam. Jadi biasanya ini menjadi pilihan terakhir ketika sudah tidak memberikan respon dengan berbagai antibiotik. Jadi sebagai kesimpulan, kita tahu bahwa penyakit tular vektor ini masih menjadi masalah besar ya, terutama di daerah Asia Tenggara. Dan walaupun ketiga penyakit tersebut sangat berbeda secara geografis, tetapi masih ada kemungkinan untuk terjadi overlap. Jadi walaupun kita membutuhkan satu diagnosis yang pasti, tetapi bisa saja terjadi koinfeksi antara penyakit-penyakit tersebut. Jadi kalau di Indonesia kita lihat bahwa beban denggi ini mungkin cukup menyebar secara luas, sedangkan untuk malaria sudah mulai menurun, tetapi masih menetap terutama di daerah uh, timur Indonesia. Dan penyakit rickettsia ini saya harapkan semakin ini ya diketahui karena kita tidak mengetahui bebannya, sedangkan kemungkinan untuk terjadinya penyakit rickettsia ini sangat besar meskipun kapasitas kita untuk mendiagnosis masih sangat lemah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya terima untuk pertanyaan yang muncul. Saya kembali. Eh, kita sambut untuk bicara kedua, Dokter Manik sudah bergabung, Dok. Sebentar. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Pak Suara? Terdengar, Dok. Terdengar. Iya. Oke. Ya. Oke. Baik, sebelum presentasi kedua, izinkan saya untuk membacakan CV Dokter Manik terlebih dahulu, Dok. Oke, Dokter Iwayan Agus Gede Manik Saputra, MCAT Cleans SPMK. Untuk edukasinya, beliau mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas Udayana di tahun 2002 sampai 2008. Kemudian Dokter Manik juga melanjutkan studi spesialis clinical microbiology di UNER di tahun 2014 sampai 2017. Dan saat ini Dokter Manik sedang menempuh studi doktoral program di Universitas Udayana di tahun 2023 sampai sekarang. Untuk posisinya saat ini beliau menjabat sebagai clinical microbiologist di Bali Mandara Hospital di tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian juga ada di beberapa laboratorium klinik di Niki Diagnostic Center dan juga di Ganesha Hospital. Mungkin itu pengenalan dari pembicara kedua kita, Dr. Manik. Kepada Dr. Manik, waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih Pak Suara. Izin apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini, utamanya dalam hal diagnostik di bidang vector-borne disease, di mana pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah sharing tentang syndromic testing. Nah, mungkin belum banyak yang mengetahui tentang apa itu syndromic testing, utamanya dalam mendiagnostik atau mendeteksi vector-borne disease, yaitu merupakan saat ini menjadi paradigma baru dalam menentukan patogen penyebab dari vector-borne disease itu sendiri. Jadi, izinkan saya menyampaikan disclosure bahwa dalam penyampaian case pada presentasi saya ini menggunakan alat thermal cycler yaitu Bayreuth HFX96 dan juga assay dari Novaplex vector-borne disease. Ada beberapa outline yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentu saja syndromic testing yang terkait dengan vector-borne disease. Kalau kita lihat bahwa di literatur masih sangat sedikit sekali kalau kita ngebahas tentang syndromic testing yang khusus topiknya atau kitnya itu tentang vector-borne disease. Jadi memang kalau kita bicara tentang syndromic testing itu baru berkembangnya dalam satu dekade terakhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan yang pesatnya dalam 5 tahun terakhir, penggunaan dari syndromic testing itu sendiri utamanya sejak pandemi COVID-19, utamanya dalam syndromic testing yang berbasis organ respiratori seperti itu. Nah, ini adalah sebagai pendahuluan bahwa vector-borne disease seperti yang disampaikan oleh Dr. Inge pada speaker yang pertama tadi, bahwa vector-borne disease itu menjadi masalah global di bidang kesehatan yang ditularkan oleh beberapa vektor, yaitu utamanya nyamuk ya, mosquito itu paling banyak, kemudian ada ticks, fleas, dan flies, ada yang serangga, ada yang caplak, ada yang kutu seperti itu. Jadi memang dengan gejala yang hampir sama itu, saat ini memang penegakan diagnosis dari vector-borne disease itu atau penyakit yang
basis vektor atau bawaan vektor atau penyakit tular vektor seperti itu hanya dapat mendeteksi single patogen saja, sehingga pada kondisi tertentu itu akan menghambat pemberian terapi kepada pasien. Nah, belakangan muncul teknologi yang sebetulnya sudah lama tapi banyak berkembang sejak pandemi COVID-19 kemarin, yaitu penggunaan PCR. Nah, dengan adanya teknologi multiplex PCR dan juga next generation sequencing memungkinkan deteksi yang lebih cepat dalam mendeteksi patogen dalam jumlah yang banyak dalam sekali waktu. Nah, tentu saja hal ini sangat bermanfaat di area-area endemis di mana gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh penyakit berbasis vektor itu hampir mirip semuanya, sehingga dalam satu kali deteksi, satu kali running bisa mendeteksi beberapa patogen yang kemungkinan bisa terjadi koinfeksi atau hal-hal lain yang mempengaruhinya. Dan itu juga bisa untuk mengetahui patogen-patogen yang kemungkinan emerging yang muncul dan juga mengetahui tren dari suatu penyakit. Berdasarkan data WHO bahwa penyakit berbasis vektor ini menyumbang sekitar 17% lebih dari penyakit infeksi di seluruh dunia dengan kematian sekitar 700.000 per tahun. Ya, itu mungkin kalau kita lihat dengan kita bandingkan dengan AMR itu hampir mirip ya. Kalau AMR sekitar 800.000 per tahun. Gitu. Dan tentunya penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh parasit, bakteri atau virus, namun ditularkan oleh vektor yang saya sebutkan tadi. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh pembicara pertama tentang malaria, dengue, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang tentu saja menjadi burden di beberapa tempat, utamanya di Indonesia, karena Indonesia adalah negara tropis. Tentu saja kita banyak memiliki kasus ya, utamanya malaria dan tentunya dengue juga. Dan belum tentu juga penyakit-penyakit yang berbasis vektor tadi yang banyak juga belum terdeteksi seperti itu ya, seperti chikungunya, mungkin Zika, yellow fever dan seterusnya. Sebenarnya apa penyakit berbasis vektor itu? Vector-borne disease adalah penyakit yang terjadi pada manusia yang disebabkan oleh parasit, virus, dan bakteria yang ditransmisikan oleh vektor ya. Vektor itu apa? Jadi vektor itu adalah living organism ya yang ditransmisikan dari manusia ke manusia, atau utamanya dia pada umumnya adalah bersifat zoonotik dari animals ke humans. Nah, pada umumnya dia adalah mengkonsumsi darah seperti itu ya, dan sekalinya terinfeksi vektor tersebut akan menjadi infeksius dan dapat menyebar dan menularkan kepada organisme yang lain. Nah, ini adalah contoh dari vektor yang menyebarkan penyakit vector-borne disease itu nyamuk ya, ada ticks atau caplak, ada fleas dan flies. Fleas itu adalah seperti kutu ya, dan kalau flies itu serangga. Nah, kalau kita lihat bahwa klasifikasi dari WHO tentang apa saja yang menjadi potensi menularkan penyakit berbasis vektor itu berdasarkan klasifikasi dari WHO, di sini ada nyamuk, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi ada snails, ada kerang gitu, ada serangga, ya, dan di sini juga ada kutu, ada ticks atau caplak dan seterusnya. Dan tentu saja berbagai spektrum penyakit bisa disebabkan oleh vektor tersebut. Dan tentu saja di sini sebenarnya yang menyebabkan penyakit itu adalah virus, ya, parasit dan juga bakteri. Nah, kita masuk ke dalam segmen syndromic testing. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kesulitan diagnostik dalam menentukan apa sebenarnya penyebab dari penyakit vector-borne disease itu. Nah, ketika dokter atau klinisi mendapatkan pasien di situ dengan demam, katakanlah seperti itu, klinisi itu sering bertanya kepada laboratorium ya, laboratorium mikrobiologi, apakah pasien yang saya tangani atau apakah memang terinfeksi seperti itu ya. Terinfeksinya misalkan karena bakteri atau virus. Nah, kalau misalkan memang terinfeksi oleh bakteri atau virus, bakterinya apa, virusnya apa gitu. Dan kemudian bagaimana tata laksananya. Itu tuh saja pertanyaan-pertanyaan dari klinis itu merupakan suatu tantangan bagi kami di laboratorium untuk membantu klinisi dalam menegakkan diagnosis. Utamanya dalam, ya kalau dalam konteks ini adalah vector-borne disease.
Mikrobiologi diagnostik saat ini berkembang dengan pesatnya dari pemeriksaan mikroskopis, bukan berarti pemeriksaan mikroskopis itu paling sederhana atau paling yang inferior, tidak. Jadi mikroskopis itu justru memiliki kelebihan dan kelebihannya. Di samping juga kekurangannya memang untuk pada beberapa kasus dapat kita identifikasi satu persatu. Nah, untuk pemeriksaan yang terkait dengan vector-borne disease yang saat ini bisa kita utilisasi adalah yang terkait dengan syndromic testing tentu saja adalah pemeriksaan yang berbasis molekuler. Ya, molekuler testing itu saat ini menjadi sedang banyak dikembangkan sehingga menjadi PR juga bagi seorang peneliti ya, researcher untuk mengembangkan kit-kit yang bisa mengupgrade atau mengimprove atau menambah patogen-patogen listnya sehingga bisa dikembangkan atau dimasukkan ke dalam pemeriksaan syndromic testing. Di samping itu juga pemeriksaan rapid test tadi sudah disampaikan juga untuk pemeriksaan rapid malaria, juga untuk NS1, dengue, kemudian ada pemeriksaan biokimia dan untuk pemeriksaan biakan. Nah, khusus untuk vector-borne disease ini memang eh, jika memang itu penyebabnya bakteri, memang itu adalah bakteri-bakteri yang bersifat obligat intraseluler. Jadi tidak mungkin kita mendiagnosis penyakit yang berbasis vektor ini dengan kultur. Kecuali pemeriksaan penyebabnya adalah virus, ya itu bisa kita kultur, namun pemeriksaan kultur virus itu tidak rutin dikerjakan pada lab-lab diagnostik. Ketika pasien mengalami suatu simptom atau gejala yang mengarah kepada penyakit berbasis vektor gitu, katakanlah demam. Jadi gejala klinisnya itu sering tidak spesifik. Nah, di sini klinisi harus mengambil suatu keputusan apakah akan menatalasana atau melakukan diagnostik pasien itu apakah dengan pemeriksaan yang single plex atau dengan single plex PCR atau dengan pemeriksaan yang berbasis sindromik. Artinya di situ tentu saja pemeriksaan sindromik itu ada multiple patogen yang bisa dideteksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan demikian kita akan bisa menentukan target patogen yang bisa kita ketahui yang kemungkinan bisa sebagai penyebab penyakit infeksi pada pasien itu. Nah, tentu saja hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam hal diagnostik. Kemudian kita bisa mengkaitkan dengan data epidemiologi yang ada di daerah tersebut. Dan tentu saja yang paling akhir adalah bagaimana klinisi bisa melakukan manajemen pasien dengan baik. Rapid diagnostik teknologi saat ini seperti yang saya katakan tadi berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kita lihat ya, kalau kita perhatikan syndromic testing ini berkembang dengan pesatnya. Tentu saja sebagian besarnya adalah berbasis amplifikasi asam nukleat, ya, berbasis PCR baik itu monoplex maupun multiplex PCR. Ada juga pemeriksaan yang berbasis molekuler yang saat ini sudah sangat canggih sekali, yang low hands-on, yang berbasis microarray. Jadi dengan microarray tersebut, jadi proses-proses yang melibatkan ekstraksi, kemudian mixing dari reagen-reagen tersebut sangat minimal sekali gitu ya. Dengan teknologi microarray tentu saja dengan sensitivitas dan juga spesifitas yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir ada yang berbasis FISH ya. Nah, di sini ada fluorescent in situ hybridization, yaitu amplifikasi. Ini adalah teknologi yang mengkombinasikan pemeriksaan molekuler ya, PCR dengan hibridisasi. Jadi di PCR terlebih dahulu dalam fase denaturasi, jadi di DNA untai ganda itu dipisahkan sehingga yang double strand itu menjadi single stranded. Kemudian selanjutnya dihibridisasi dan ditempel dengan probe-probe yang kemungkinan di situ patogen-patogen yang ditarget sebagai patogen penyebab infeksi, yang dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan vector-borne disease itu bisa ada beberapa patogen yang bisa terdeteksi di sana. Sebenarnya apa itu syndromic testing? Tentu saja syndromic testing itu adalah pemeriksaan yang berbasis molekuler. Dikatakan suatu syndromic testing jika di situ bisa mendeteksi patogen secara multiple, kemudian biasanya lebih atau sama dengan 5 patogen, ya, yang diasosiasikan dengan sindrom-sindrom atau organ di dalam tubuh manusia. Misalkan sistem pernafasan, kemudian sistem gastrointestinal, sistem saraf, atau sistem sexual transmitted disease atau STD. Nah, khusus untuk yang vector-borne disease, memang
sampai saat ini memang masih sangat jarang sekali ya, sangat jarang sekali platform yang mengembangkan atau mengutilisasi eh, pemanfaatan dari molecular syndromic testing yang berbasis vektor seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam eh, menentukan ketika kita menentukan akan memilih suatu syndromic testing dalam penegakan diagnosis pasien-pasien yang berbasis vektor tersebut. Yang pertama, selain ke biaya, itu tentu saja kita harus melihat kualitas ya, kualitas. Kualitas di sini akan kita lihat bagaimana sensitivitasnya, kemudian spesifisitasnya, kemudian limit of detection dari kit itu sendiri. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Inke juga untuk pemeriksaan molekuler pada bakteri-bakteri yang obligat intraseluler rickettsia itu load bakterinya sangat rendah sekali. Jadi kemungkinan false negatif itu akan menjadi sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga untuk waktu jadi hasilnya, turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang kita perlukan di dalam laboratorium dari penerimaan sampel sampai hasil itu selesai. Itu akan menjadi sangat lebih singkat dengan ketika kita menggunakan platform syndromic testing. Misalkan ada syndromic testing yang kurang dari 1 jam sudah bisa mendapatkan hasil dengan multiple target patogen. Dan tentu saja hal-hal tersebut akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses analitik ya, low hands on time. Kemudian yang menjadi kelebihan dari syndromic testing ini adalah juga jumlah target patogennya. Target patogen. Jadi kemampuan dari platform ini untuk mendeteksi patogen secara bersamaan dengan mendapatkan jumlah patogen yang banyak gitu ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan syndromic testing ini dalam mendiagnosis vector-borne disease? Nah, ini kita harus memperhatikan beberapa keuntungan ya, benefit. Yang pertama adalah uh, comprehensive detection. Jadi, deteksi yang komprehensif di sini maksudnya adalah kita dapat mendeteksi banyak patogen dalam waktu yang bersamaan jika dibandingkan dengan kita memilih suatu modalitas yang single test. Dan tentu saja hal tersebut akan mengeliminasi pemeriksaan-pemeriksaan, menggantikan pemeriksaan-pemeriksaan yang banyak, yang serial seperti itu. Nah, dengan modalitas seperti itu, kita akan dapat mengetahui patogen atau penyebab penyakit ya, patogen penyebab penyakit yang mungkin saja simptomnya tidak spesifik ya, karena sebagian besarnya adalah gejalanya hampir sama ya, acute fever gitu kan gejalanya hampir sama. Kemudian hasil yang cepat ya, hasil yang cepat. Jadi penggunaan metode molekuler ini dalam hitungan jam. Nah, hitungan jam sudah selesai. Dan tentu saja hal tersebut kalau kita kaitkan dengan outcome klinis pasien itu akan bisa mengurangi angka morbiditas dan mortalitas. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada outcome dari pasien itu sendiri. Semakin dini pemeriksaan itu dilakukan, sebenarnya tata laksana terapi kepada pasien akan menjadi lebih komprehensif. Sehingga klinisi dapat mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan memberikan tata laksana yang optimal. Nah, jika kita kaitkan dengan penggunaan antibiotik ya, itu dengan kita mengutilisasi penggunaan syndromic testing dalam hal ini adalah vector-borne disease yang awalnya pasien tersebut misalkan dia mendapatkan antibiotik ketika diketahui bahwa syndromic testing itu disebabkan oleh virus, jadi penghentian antibiotik itu bisa dihentikan. Nah, ini adalah bagian dari penata gunaan antimikroba atau antimicrobial stewardship. Yang terakhir adalah efisiensi di dalam operasional sebuah laboratorium. Jadi dengan mengkombinasikan multiple test dalam suatu assay yang tunggal. Nah, di situ kita akan dari segi laboratorium kita akan dapat menghemat waktu, kemudian tentu saja secara benefit itu sebenarnya akan menghemat biaya gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa syndromic testing mungkin harganya jutaan gitu. Tapi kalau kita lihat kalau kita misalkan melakukan pemeriksaan yang single plex dari PCR, misalkan kita anggaplah untuk pemeriksaan PCR virus untuk satu target patogen itu kita tentukan harganya 1 juta gitu misalkan. Tapi dalam hal ini misalkan dalam satu
syndromic testing itu mampu mendeteksi 9 patogen sekaligus. Nah, itu sebenarnya eh, tidak bisa kita langsung kalikan 9 patogen dikalikan 1 juta. Tidak seperti itu. Jadi untuk syndromic testing tentu saja akan ada efisiensi harga. Nah, jadi harganya akan menjadi lebih relatif lebih murah jika kita eh, lihat secara komprehensif. Dan tentu saja secara keseluruhan itu akan meningkatkan workflow dari sebuah laboratorium. Bagaimana kita mengaplikasikan syndromic testing ini dalam mendeteksi vector-borne diseases? Jadi eh, simptom-simptom atau gejala-gejala yang overlapping tentu saja akan membingungkan bagi seorang klinisi. Jadi klinisi itu tentu saja seperti slide saya yang sebelumnya ingin mengetahui apa sih penyebab penyakit atau patogen penyebab dari pasien saya ini sendiri gitu ya. Jadi dengan demikian dari laboratorium akan bisa memberikan suatu jawaban, memberikan rekomendasi bahwa ada saat ini metode yang bisa dilakukan untuk mendeteksi patogen penyebab vector-borne disease itu secara akurat dan selanjutnya akan memberikan terapi yang lebih adekuat. Ada beberapa tantangan dan pertimbangan dalam pengaplikasian tersebut. Yang pertama, test selection. Nah, ini menjadi penting sekali. Kenapa kita katakan penting bahwa kit-kit yang ada saat ini memang secara epidemiologi memang belum mengidentifikasi di mana kit itu dijual. Nah, gitu. Misalkan katakanlah di Indonesia belum ada penelitian yang dilakukan secara komprehensif apa sebenarnya vector-borne disease yang ada secara spesifik di Indonesia secara keseluruhan gitu. Nah, dengan demikian assay-assay yang ada itu sebenarnya bisa disesuaikan jika ada riset-riset yang memang sudah mendukung secara penuh, secara optimal gitu ya. Jadi data epidemiologi itu sangat penting sekali sehingga bisa kita menentukan patogen yang relevan di suatu daerah atau suatu area yang spesifik gitu. Tapi tadi dari paparan yang pertama kita sudah lihat bahwa tentu saja di Indonesia kalau kita lihat dengue itu ada dengue-nya D1, D2, D3, D4 gitu ya. Tapi untuk yang patogen-patogen lainnya yang tick-borne disease itu memang belum termapping dengan baik. Kemudian yang kedua, dalam pengaplikasian syndromic testing itu sendiri, bahwa ketika hasil dari syndromic testing itu selesai, tidak serta-merta hasil itu kita berikan langsung kepada klinisi. Jadi itu harus kita berikan interpretasi. Karena kemungkinan bahwa dalam suatu running kita menggunakan suatu syndromic testing, itu kemungkinan akan positif lebih dari satu patogen. Nah, itu akan kemungkinan eh, klinis itu akan bingung juga gitu ya. Dan kita di laboratorium juga harus betul-betul memperhatikan bagaimana quality control, tentu saja dengan memperhatikan aspek-aspek dari molekuler ketika kita melakukan running PCR di laboratorium. Itu tentu saja di validasi di fase analitik. Nah, ketika hasil itu positif, jadi klinisi harus bisa mengkorelasikan ketika hasil dari syndromic testing itu positif patogen A, B, C, mengkorelasikan secara klinisnya bagaimana, apakah cocok dengan klinisnya. Nah, itu harus menjadi suatu kajian yang komprehensif. Dan yang terakhir itu adalah cost dan accessibility-nya. Jadi uh, faktor biaya. Jadi aksesibilitas. Jadi tentu saja aksesibilitas ini maksudnya adalah tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan atau tidak semua laboratorium, tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan syndromic testing yang dalam hal ini adalah untuk mendeteksi vector-borne diseases tersebut. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan konteks sistem pembiayaan kesehatan kita, JKN gitu ya, mungkin saja untuk kasus-kasus yang rawat jalan hampir tidak mungkin kita mengaplikasikan demam hari pertama gitu. Kita menyarankan ini ya, apa namanya, melakukan syndromic testing untuk vector-borne disease karena tentu saja itu akan memakan biaya yang sangat tinggi gitu ya. Nah, di sini selain beberapa benefit yang banyak gitu ya, cost dan availabilitasnya juga menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita menawarkan beberapa modalitas pemeriksaan kepada klinisi. Kalau kita lihat apa saja
saat ini komersial kit yang available di dunia. Ya, ini berdasarkan data yang saya peroleh. Jika nanti ada data tambahan mungkin bisa di-share kepada kami bahwa ada beberapa platform diagnostik yang mengutilisasi vector-borne disease. Yang pertama ada BioFire, ya Filmary, di situ ada dapat mendeteksi 6 patogen ya. Kemudian di samping itu juga ada BioPerfectus ya. BioPerfectus itu juga dapat mendetek beberapa vector-borne patogen. Kemudian ada Seegene, Syndromic PCR Technology ya. Di situ ada sampai mendeteksi 15 patogen di dalam single test tube. Ada Code Diagnostic Vector Smart dan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kit-kit yang ada saat ini, memang masih sedikit sekali komersial kit yang bisa kita utilisasi untuk kita gunakan dalam mendeteksi vector-borne disease dengan pendekatan syndromic testing. Nah, katakanlah BioFire. Apa sebenarnya kelebihan dari BioFire dalam mendeteksi vector-borne disease? Jadi memang dia cepat sekali ya, otomatis, full otomatis, kemudian multipatogen. Tapi memang harganya akan relatif lebih mahal gitu ya. Dan patogen yang deteksi juga mungkin lebih terbatas. Kemudian BioPerfectus juga ada broad coverage ya, standar, PCR compatible, manual preparation. Kemudian pemeriksaannya tentu saja di laboratorium dia akan memakan waktu yang lebih lama. Gitu. Kemudian kalau Seegene ya, dari Seegene itu ya dia memang banyak sekali high multiplexing. Kemampuan dia untuk mengkombinasikan sekian banyak patogen ke dalam suatu testing itu memang tinggi gitu. Tapi hati-hati juga memang kalau konsepnya PCR adalah semakin banyak kelemahan dari syndromic testing adalah semakin tinggi atau semakin banyak patogen yang bisa kita running di dalam multiplexing tersebut sebenarnya akan menurunkan sensitivitas. Nah, tentu saja setiap dari platform itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dan untuk limitationnya dari CG adalah memang setupnya kompleks karena menggunakan mesin PCR dan membutuhkan skill dari user dan laboran utamanya. Dan yang terakhir adalah Code Diagnostic Vector Smart ya, memang idealnya ini adalah untuk field ya, untuk kesehatan lingkungan gitu ya, bukan untuk laboratorium diagnostik. Nah, di sini akan saya share tentang bagaimana saya sebagai seorang mikrobiologi mengimplementasikan syndromic testing di tempat saya bekerja, yaitu di Rumah Sakit Bali Mandara, di mana ada beberapa pertimbangan yang kita pertimbangkan, yaitu yang pertama teknologi ya, tadi sudah kita bahas teknologi. Di sini ada teknologinya adalah multiplex PCR, kemudian ada rapid diagnostic test, kemudian bagaimana mengaplikasikan baik itu di laboratorium klinik ya, kemudian bisa di laboratorium kesehatan masyarakat ataupun di rumah sakit gitu ya. Nah, ini tadi saya lihat kalau dari audiens saya lihat ada teman-teman dari laboratorium kesehatan masyarakat juga ada beberapa yang join di sini. Jadi bisa diaplikasikan di tempat Bapak Ibu bertugas ya, karena ini adalah sebenarnya penyakit yang bisa kita jaring di komunitas. Kemudian kita harus bisa membandingkan ya diagnostic time dan akurasi dengan pemeriksaan yang konvensional seperti itu. Nah, ini izin memperkenalkan bahwa kami adalah rumah sakit tipe B di Provinsi Bali. Jadi kami memiliki laboratorium mikrobiologi. Untuk syndromic testing itu sendiri kami memiliki 3 modalitas ya. Yang pertama adalah kita memiliki alat yang berbasis Filmary, kemudian ada yang FISH, kemudian kita memiliki alat real time PCR ya. Nah, sebenarnya utilisasi dari real time PCR ini adalah ketika kemarin pandemi COVID-19 ya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga pastinya yang bekerja di sektor laboratorium akan menerima warisan ya atau peninggalan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi banyak mesin-mesin real time PCR yang mungkin tidak digunakan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengutilisasi atau menggunakan mesin-mesin PCR itu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang berbasis sindrom seperti itu. Nah, untuk panel-panel yang ada, kami salah satunya adalah vector-borne disease, di samping juga ada panel-panel lainnya yang bisa kami deteksi. Nah, ini kami mendevelop suatu pemeriksaan. Jadi untuk yang tick-borne disease itu ada patogen yang bisa dideteksi adalah Rickettsia, kemudian ada Borrelia miyamotoi,
Borrelia burgdorferi, kemudian Anaplasma phagocytopilum, Ehrlichia, tick-borne encephalitis virus, Babesia, Coxiella burnetii, dan Bartonella. Di sini ada tick-borne-nya ada 9 patogen. Nah, untuk tropical fever disease, di situ ada 4 ya. Ada 4. Dengginya belum di sini terdiferensiasi menjadi DEN 1, 2, 3, 4. Kemudian ada chikungunya virus, ada Zika dan West Nile virus. Nah, tentu saja ini adalah pemeriksaannya memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi ya, lebih dari 95%. Nah, izin saya sharing tentang kasus yang saya dapatkan ya, karena saya anggap ini cukup menarik kasusnya. Jadi sebenarnya kasus ini adalah eh, kami dari laboratorium mikrobiologi ya diundang dalam suatu rapat tim pasien karena pasien ini sudah 9 hari demam tidak turun-turun gitu ya. Jadi ini adalah pasien yang saya ceritakan adalah laki-laki 59 tahun dengan demam hari ke-9. Jadi dia MRS pasien ini demam sekitar hari ke-4, hari ke-5 gitu ya. Kemudian masuknya dengan kondisi sepsis, kemudian ada pneumonia, ada trombositopenia transmentis dan acute kidney injury. Nah, kalau kita lihat dari gambaran complete blood count-nya bahwa sel darah putih menunjukkan leukopenia, kemudian neutropenia, kemudian sedikit trombositopenia, namun trombositopenia trombosit masih di atas 100, kemudian sedikit peningkatan fungsi hati. Pasien ini diberikan terapi antibiotik levofloxacin 1 kali 750 gram. Kemudian pasien ini diambil kultur darah 2 cc ya, 2 botol, dan di hari ke-5 dinyatakan sebagai no growth atau tidak ada pertumbuhan. Jadi pada rapat tim tersebut saya menyarankan karena kasus ini cukup unik dan kami menyarankan pada saat itu untuk di running pemeriksaan tick-borne disease dan arbovirus panel. Ya, mungkin ini di depan saya jelaskan bahwa setelah ada hasil kami menyarankan karena dari hasil PCR syndromic testing itu ketemu patogen yang secara empiris bisa diberikan doxycycline. Nah, dari sampel tersebut kami lakukan multiplexing, yaitu dengan syndromic testing kami menggunakan Bio-Rad. Ya, di sini kita menggunakan dua kit ya, yang tick-borne dan uh, tropical fever. Ya, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk sampel yang tick-borne kami melakukan duplo ya, kami melakukan duplo. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ada 9 patogen. Jadi yang kita tampilkan di sini kebetulan yang uh, yang 5 pertama di sini, yang 6 pertama di sini adalah yang positifnya adalah Ehrlichia. Ya, Ehrlichia di sini positif. Kemudian untuk yang tropical fever virusnya yang positif adalah virus dengginya. Nah, gitu. Nah, di depan saya sampaikan bahwa di awal ketika pasien itu MRS di hari ke-4 demam, ternyata NS1-nya sebenarnya negatif pada pasien itu gitu. Nah, di hari ke-9 dia demam, ini dia denggi virusnya positif. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita melakukan suatu pemeriksaan syndromic testing, kita harus memberikan interpretasi di lembar hasil tersebut. Jadi tidak serta-merta dari hasil kita langsung berikan kepada klinisi dengan grafik-grafik yang membingungkan tadi. Jadi kita summarize seperti ini. Jadi pada assay atau pada studi yang tadi bahwa yang positif adalah patogen Ehrlichia. Ya, Ehrlichia dengan city value-nya 29,3. Jadi kelebihannya bahwa multiplexing ini adalah mampu menampilkan city value ya. Jadi city value 29,3 dari maksimum itu adalah 40 ya, 40. Nah, di sini kita sampaikan bahwa kita berikan kesimpulan, ada kita berikan saran kepada klinisi bahwa patogen yang Ehrlichia ini merupakan suatu bakteri obligat intraseluler. Jadi kalau obligat intraseluler itu adalah bakteri yang tentu saja tidak bisa kita lakukan pengecatan gram karena bukan termasuk dari bakteri yang gram positif maupun bukan bakteri gram negatif gitu. Sehingga kita bisa berikan saran seperti itu. Kemudian dari hasil dengginya di sini adalah denggi virusnya positif ya. Jadi tentu saja ini menjadi suatu informasi yang penting kepada klinisi bahwa ternyata kenapa demamnya tidak turun-turun sampai hari ke-9 gitu ya. Nah, di sini sedikit kita bahas bahwa Ehrlichia. Jadi Ehrlichia itu adalah uh, penyebab dari Ehrlichiosis. Jadi kasusnya memang mungkin sangat jarang ya kita temukan seperti penyakit yang
yang jarang terekspos seperti itu ya, karena jarang sekali pemeriksaan yang mengcover jarang sekali pemeriksaan yang mengcover untuk patogen ini bisa terdeteksi gitu. Nah, jadi eh, khasnya dari Ehrlichia ini adalah dia menginfeksi sel monosit di dalam darah gitu ya. Dia adalah masuk ke dalam order Rickettsiales, family Ehrlichiae. Dan dia termasuk ke dalam termasuk zoonotic disease, tick-borne disease. Di Amerika, penyakit ini sudah sangat termapping dengan bagus ya, karena disebarkan oleh dua jenis tick bites ya. Ada yang Lone Star ticks ya, jadi pada gambar sebelah kiri ada yang dot putih itu ya, dan atau bisa juga disebabkan oleh black leg tick. Jadi yang kakinya hitam-hitam. Jadi ini bakteri ini apa namanya caplak ini dia bisa apa namanya menginfeksi atau menggigit manusia dengan tentu saja ada bakteri Ehrlichia di dalam eh, tubuhnya gitu ya. Sehingga bagaimana transmisi dari bakteri ini masuk ke dalam manusia sehingga disebutkan sebagai zoonotic disease. Nah, kalau kita katakan bahwa data itu jarang, ternyata kalau kita lihat referensi ya beberapa jurnal walaupun itu agak lama di tahun 2003 bahwa ternyata Ehrlichia ini sudah ada studi seroprevalence gitu ya di Pulauan Raja Ampat. Kalau kita lihat Gag Island itu di East Indonesia, itu Ehrlichia caveensis itu yang paling banyak memang sebagai penyebab dari Ehrlichiosis ya. Di situ ketemu sekitar 14,6%. Jadi sebenarnya data yang sangat menarik gitu ya. Kalau mungkin ada dari para kalangan klinisi atau dari laboratorium gitu ingin melakukan suatu studi atau riset lebih lanjut, ini sebenarnya data yang sangat menarik sekali kita lakukan ke depannya. Nah, untuk secara klinis ya mungkin sedikit saya bahas di sini bahwa ini gejalanya antara Ehrlichia dan anaplasmosis itu hampir mirip ya, tapi dia secara eh, apa namanya secara mikroskopis jika dilakukan di pemeriksaan darah ya hapusan darah tepi yang dilakukan di lab patologi klinik itu bisa menunjukkan human monocytopenia tropik gitu seperti itu dengan gejalanya yang paling dominan adalah hampir mirip memang dengan dengue, sebagian besarnya mengalami gejala trombositopenia. Jadi ini sebenarnya kasusnya sangat menarik ya, di samping itu dengue-nya dia bisa menyebabkan trombositopenia, ternyata Ehrlichiosisnya juga bisa menyebabkan trombositopenia. Nah, sebagai kesimpulan bahwa eh, ya, memang masih banyak PR kita di Indonesia. Bagaimana kita bisa mengutilisasi ke depannya syndromic testing ini, terutama dalam penegakan diagnosis vector-borne disease. Ya, tentu saja penegakan diagnosis itu bisa dilakukan dengan cepat, kemudian akurat dan komprehensif sehingga bisa memberikan kontribusi dalam penanganan penyakit infeksi di Indonesia. Jadi teknologi tersebut akan terus berkembang ya, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa secara data atau epidemiologi belum patogen-patogen tersebut belum termapping atau terdistribusi, kita belum mengetahui berapa besaran masalahnya dengan baik, dengan optimal gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui mengoptimalkan assay yang ada saat ini gitu ya, tentu saja dalam hal sensitivitasnya. Nah, terlepas dari itu semua bahwa pemeriksaan yang komprehensif ini akan tentu saja dengan mengetahui patogen yang kita ketahui melalui dengan pendekatan yang berbasis sindrom tersebut akan dapat meningkatkan outcome pasien dan akan berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Saya akhir kata saya ucapkan terima kasih, matur suksema. Jika ada hal yang perlu diskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Iya, oke. Terima kasih Dokter Manik atas pemaparannya terkait dengan syndromic testing.